warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita ada mata kuliah untuk manajemen keuangan 1. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Triska Dewi Pramitasari. Kebetulan memang diminta bantuan oleh Bu Ani untuk membantu dalam proses penyampaian materi perkuliahan MK1 untuk seluruh semester 3, dari semester 3A sampai 3G. Dan sekarang adalah pertemuan kedua, jadi saya langsung menyampaikan untuk materi bab 1 manajemen keuangan 1 yang berhubungan dengan fungsi manajemen keuangan. Nanti saya juga akan share untuk materi fullnya, jadi dalam bentuk modul dari bab 1 sampai bab 10. Saya share di Google Classroom. Oke, langsung saja untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang pendahuluan, kemudian langsung ke bab 1, yaitu apa sih fungsi dari manajemen keuangan. Oke, di sini untuk pendahuluannya, untuk disiplin ilmu keuangan atau manajemen keuangan di sini memperhatikan dua hal pokok. Jadi dua pokok yang dibahas dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah tentang penilaiannya, yang kedua adalah pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan penilaian di sini adalah penilaian dari manajer keuangan, bagaimana cara perusahaan itu mulai dari pemanfaatan dana, perolehan dana, sampai bagaimana dana itu akan digunakan dalam perusahaan. Sedangkan untuk pengambilan keputusan, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, jadi tidak hanya dalam proses bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan dana, tapi setelah dana diperoleh, dana itu akan digunakan untuk apa oleh perusahaan? Apakah untuk investasi ataupun untuk membeli aktiva perusahaan. Jadi hal yang dibahas atau hal pokok yang dibahas dalam MK1 berhubungan dengan dua hal ini, penilaian dan pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen keuangan sendiri itu sendiri selalu berhubungan dengan manajemen lain dalam perusahaan. Biasanya dalam perusahaan itu dikenal ada beberapa jenis manajemen. Yang pertama tentu manajemen keuangan. Yang kedua adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, dan akuntansi. Masing-masingnya itu saling berhubungan, tidak berbeda satu sama lain, jadi saling berkaitan. Misalkan saya ambil contoh hubungan antara manajemen keuangan dengan manajemen pemasaran. Hubungannya seperti apa sih? Tugasnya manajemen pemasaran itu seperti apa? Yaitu kalau untuk manajemen pemasaran, mereka kan lebih fokus pada bagaimana cara perusahaan untuk memanage, untuk mengontrol proses pemasarannya, proses promosi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi untuk kegiatannya mulai dari promosi, penjualan, kemudian kayak kontak atau komunikasi langsung dengan konsumen akhir, itu kan pasti butuh biaya, butuh cost, dan biaya itu otomatis akan dihandle oleh bagian keuangan. Jadi manajemen keuangan di sini atau manajer keuangan dalam perusahaan di sini, mereka akan menentukan berapa sih dana yang dibutuhkan untuk proses pemasaran perusahaan. Jadi sumber dananya dari bagian keuangan, nantinya akan dialirkan ke bagian pemasaran untuk membiayai seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Begitu pula untuk produksi, sumber daya manusia, termasuk akuntansi. Kalau produksi jelas, jadi biaya untuk memproduksi, untuk mengolah dari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Kalau untuk sumber daya manusia, itu berhubungan dengan gaji atau upah. Karyawan kerja dalam bentuk perusahaan, itu kan pasti mengharapkan imbalan dalam bentuk gaji. Nah, dalam hal ini, gaji itu akan dikoordinat atau akan dikontrol oleh bagian keuangan. Jadi sumber dananya berasal dari bagian keuangan. Kalau bagian akuntansi, hubungannya seperti apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kebanyakan untuk orang awam, mereka berpendapat bahwa keuangan dan akuntansi itu sama.
Karena kan sama-sama menghitung. Jadi ada yang beranggapan sebenarnya keuangan sama akuntansi itu sama sih, sama-sama menghitung keuangan dalam suatu perusahaan. Tapi ternyata dua hal ini ada perbedaan. Walaupun ada beberapa hal yang menyamakan antara akuntansi dan keuangan. Oke, bedanya apa? Di sini untuk akuntansi itu hasil akhirnya atau produk akhirnya itu berupa laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan itu berasal dari bidang akuntansi, dari bagian akuntansi. Bentuknya apa saja? Sebenarnya ada lima bentuk laporan keuangan. Tapi yang secara umum dibahas di sini adalah ada 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, di sini laporan yang dihasilkan oleh manajemen akuntansi dalam perusahaan nantinya akan diserahkan kepada bagian keuangan. Itu perbedaannya pertama. Jadi di sini baik akuntansi maupun keuangan memfokuskan perhatian pada aktiva dan pasiva perusahaan. Namun ada perbedaan dalam hal periode waktunya. Jadi antara akuntansi dan keuangan itu ada persamaan, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ini, sama-sama fokus pada aktiva dan pasiva perusahaan. Aktiva dan pasiva itu semuanya muncul dalam neraca perusahaan. Kalian pasti tahu bedanya antara aktiva dan pasiva, debit dan kredit dalam neraca perusahaan. Itu persamaannya. Bedanya ini ada 2 perbedaan. Yang pertama, akuntansi menekankan pada aspek tinjauan yang memiliki wawasan historis yang tujuannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Sedangkan kalau keuangan lebih menekankan pada pembuatan keputusan, lebih fokus pada pandangan masa depan. Jadi, 2 perbedaan ini memberikan arti bahwa perbedaannya itu terletak pada tujuannya itu sendiri. Yaitu untuk akuntansi, mereka lebih fokus pada pertanggungjawaban hal-hal yang telah terjadi. Jadi periodenya itu di waktu sebelumnya atau lampau, sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau untuk yang keuangan itu sebaliknya. Jadi periode waktunya itu adalah di waktu yang akan datang, masih belum terjadi. Jadi di sini untuk persamaannya saya ulang, yaitu sama-sama fokus pada aktiva dan pasiva perusahaan. Kalau bedanya terletak pada tujuannya, yaitu kalau akuntansi mereka lebih fokus untuk mempertanggungjawabkan suatu hal yang sudah terjadi. Sedangkan kalau keuangan, mereka lebih fokus pada pengambilan keputusan untuk di waktu yang akan datang. Itu perbedaan antara keuangan dan akuntansi. Nah, di sini hampir setiap dalam pengambilan keputusan, manajer keuangan di sini bertitik tolak pada data-data akuntansi. Datanya apa saja? Itu seperti tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya, data akuntansinya itu berupa laporan keuangan perusahaan, dan neraca, laporan laba rugi, ataupun perubahan modal dan arus kas. Dan di sini, bidang akuntansi dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap 2 hal. Yang pertama, pengembangan laporan keuangan. Yang kedua adalah validitas dan kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian. Jadi di sini, bagian akuntansi membuat atau pekerjaannya adalah membuat laporan keuangan. Setelah ada data realnya, nantinya akan diserahkan kepada bagian keuangan. Tujuannya untuk apa? Untuk 2 hal ini, yaitu untuk pengembangan laporan keuangan sebagai alat ukur prestasi. Jadi, laporan keuangan itu nantinya akan dibandingkan antara waktu T-1 dengan periode T. Apakah kondisinya semakin baik, konstan, atau menurun. Jadi untuk menentukan kondisi perusahaan, apakah perusahaan itu tahun yang akan datang itu kondisinya akan semakin baik
konstan atau menurun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai dasar perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian. Jadi untuk pengambilan keputusan perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan atau khususnya di bagian keuangan telah mengetahui kondisi finansial perusahaan, maka dia akan menentukan untuk periode yang akan datang apa nih yang harus dilakukan. Apakah kita harus saving atau menyimpan modal perusahaan, atau justru harus berinvestasi, mengeluarkannya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keputusan ini dasarnya yaitu berasal dari laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi. Kemudian di sini ada beberapa keputusan. Jadi tadi kan untuk tugasnya bagian keuangan, mereka lebih fokus untuk pengambilan keputusan di waktu yang akan datang. Keputusannya apa saja? Di sini ada banyak keputusan yang bisa dibuat oleh manajer keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Berarti investasi yang sifatnya itu jangka pendek, berarti jangka waktunya kurang dari setahun. Atau jangka panjang, jangka waktunya lebih dari setahun. Yang kedua, keputusan pembiayaan. Jadi penentuan struktur modal yang optimal. Di sini berhubungan dengan penentuan sumber dana. Jadi kalau misalkan perusahaan sedang membutuhkan dana, mereka harus melihat kondisi laporan keuangannya. Kalau misalkan kondisi laporan keuangannya sudah cukup stabil atau baik, maka jika perusahaan membutuhkan dana, maka mereka akan lebih memilih untuk menggunakan modal sendiri, modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau misalkan kondisi finansialnya kurang baik atau mengalami kekurangan dana, berarti dana yang akan diambil oleh perusahaan itu akan lebih cenderung ke luar. Jadi dana yang berasal dari luar perusahaan. Dari siapa? Bisa dari bank dalam bentuk kredit, atau dari investor dalam bentuk penjualan saham. Kemudian keputusan yang ketiga adalah identifikasi sumber dan penggunaan dana secara tepat untuk mendukung keputusan investasi. Jadi yang ketiga di sini berhubungan dengan keputusan investasi. Akan diinvestasikan untuk apa dananya? Yang keempat, untuk keputusan alokasi laba. Jadi yang keempat di sini yaitu keputusan yang berhubungan dengan penggunaan laba perusahaan. Laba itu akan dibentuk apa? Untuk diinvestasikan kembali atau dikembalikan kepada pemberi modal. Itu adalah bentuk beberapa keputusan yang bisa dibuat oleh manajer keuangan dalam suatu perusahaan. Oke, itu tadi pendahuluannya. Jadi tadi itu adalah perkenalan sedikit tentang apa sih manajemen keuangan, kemudian hubungannya dengan manajemen lain dalam suatu perusahaan, termasuk tugas-tugas dari manajer keuangan itu sendiri. Nah, yang slide selanjutnya di sini, kita membahas bab 1 tentang fungsi manajemen keuangan. Fungsi, berarti tugasnya ya, tugas dari manajer keuangan itu dalam perusahaan seperti apa sih? Ada berapa? Di sini saya jelaskan dalam bentuk bagan, alur ya, dari ada nomor 1, 2, sampai nomor 4A dan 4B. Nah, untuk alur fungsi dari manajer keuangan itu dimulai dari panah yang pertama. Panah nomor 1, dari pasar keuangan menuju manajer keuangan. Maksudnya seperti apa? Oke, saya jelaskan. Setiap perusahaan di sini itu pasti membutuhkan dana. Baik itu perusahaan kecil, perusahaan standar menengah, ataupun perusahaan besar yang sudah go public, itu pasti butuh dana. Nah, di sini perusahaan di sini pada saat membutuhkan dana, dia bisa menentukan dari dua sumber dana. Dari perusahaan itu sendiri atau modal sendiri, ataupun dari luar perusahaan itu sendiri atau modal asing. Jadi ada dua sumber dana dalam perusahaan. Nah, di sini saya beri contoh jika dana itu diambil dari luar perusahaan. Dari siapa? Dari pasar keuangan, yaitu tempat yang menyediakan modal bagi perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan dana.
Siapa saja? Banyak. Contoh paling mudahnya adalah bank. Jadi kalau perusahaan membutuhkan dana, dia bisa meminjam pada bank dalam bentuk kredit. Kemudian dari investor. Dari investor berarti dengan cara penjualan saham. Jadi perusahaan menjual sebagian sahamnya untuk bisa dibeli oleh investor. Maka investor nantinya akan menanamkan sebagian modalnya pada perusahaan tersebut. Kemudian dari koperasi itu juga bisa dalam bentuk pinjaman. Terus pegadaian jadi pinjaman dalam bentuk pinjaman yang menyertakan jaminan. Kemudian banyak lagi contoh lainnya, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi lebih spesifik lagi. Di sini perusahaan bisa menentukan, bisa memilih dari sekian banyak tempat yang menyediakan modal, perusahaan bisa memilih salah satu yang dianggapnya paling baik untuk bisa memberikan modal bagi perusahaan. Misalkan nih dari banyak pilihan tadi, perusahaan itu memilih pinjaman dari bank. Maka pada saat membutuhkan dana, maka perusahaan di sini akan meminjam dananya dari perbankan dalam bentuk kredit. Itu panah nomor 1. Jadi perusahaan akan meminjam atau membutuhkan dana dari luar atau pasar keuangan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaannya. Panah nomor 2, dari manajer keuangan ke aktiva perusahaan. Tadi perusahaan awalnya kan sedang butuh dana. Dana itu setelah diperoleh dari pasar keuangan, maka akan nantinya tahap selanjutnya akan dialokasikan pada aktiva perusahaan. Jadi akan dibiayai, akan digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Aktiva perusahaan itu apa sih? Jenis aktiva itu ada 2, dan itu muncul dalam neraca perusahaan. Ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Untuk aktiva lancar, itu contohnya seperti kas, piutang, persediaan, semua hal dibayar di muka, kemudian ada surat berharga, itu untuk yang aktiva lancar. Kalau aktiva tetap, itu seperti bangunan, kemudian peralatan, mesin, kendaraan, termasuk tanah. Jadi di sini, dana yang sudah perusahaan peroleh tadi, kemudian dialokasikan pada aktiva perusahaan, entah itu pada aktiva lancar ataupun pada aktiva tetap, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kemudian, tahap ketiga, dana yang sudah perusahaan alokasikan pada aktiva, tentunya perusahaan di sini ingin mengharapkan imbalan atau balas jasa dari apa yang sudah dia tanamkan atau apa yang sudah dia keluarkan untuk aktiva perusahaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keuntungan atau laba. Jadi di sini untuk poin nomor 3, perusahaan mengharapkan perolehan laba atau keuntungan dari kegiatan investasi yang sudah perusahaan lakukan pada aktiva perusahaan, entah itu pada aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Nah, pada poin yang terakhir, poin nomor 4, yaitu setelah perusahaan memperoleh keuntungan, maka perusahaan di sini akan mengambil keputusan, 2 keputusan tentang penggunaan laba tersebut. Yang pertama, 4A, laba itu nantinya akan dikembalikan kepada pemberi modal. Jadi misalkan tadi perusahaan kan meminjam modal kepada bank dalam bentuk kredit. Berarti untuk 4A, perusahaan akan menyerahkan laba atau keuntungan dari investasi itu kepada pemberi modal, yaitu kepada bank. Atau 4B, perusahaan di sini melakukan investasi kembali. Jadi laba yang sudah diperoleh diputar kembali, digunakan kembali untuk investasi perusahaan. Jadi dibalik lagi ke nomor 2, digunakan untuk investasi kembali kepada aktiva perusahaan. Jadi tidak dikembalikan, tapi diputar kembali. Itu adalah alur dari fungsi manajemen keuangan. Jadi awalnya perusahaan di sini menentukan kebutuhan dananya itu akan dibiayai oleh siapa? Akan diperoleh dari mana? Apakah dari bank,
dari investor, dari koperasi, ataupun dari pihak-pihak lainnya. Setelah itu, setelah perusahaan memperoleh dana tersebut, kemudian perusahaan akan memutuskan untuk mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan kepada aktiva perusahaan. Apakah dibiayai untuk aktiva lancar, ataupun untuk dibiayai pada aktiva tetap perusahaan, tergantung perusahaan. Nantinya, dari kegiatan investasi tersebut, perusahaan ingin mengharapkan keuntungan, yang nantinya keuntungan itu akan digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, boleh diputar kembali, boleh direinvestasikan kembali untuk membiayai aktiva perusahaan. Atau yang kedua, dikembalikan kepada pemberi modal, berarti dikembalikan kepada bank, kepada investor, kepada koperasi, ataupun kepada pegadaian. Jadi itu adalah alur dari fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. Jadi di sini untuk keterangannya ya, manajer keuangan perlu memperoleh keuangan dari pasar modal. Yang pertama. Kemudian, dana yang diperoleh diinvestasikan pada berbagai aktiva. Poin nomor 2. Kemudian, perusahaan mengharapkan peroleh hasil lebih besar dari pengorbanannya. Jadi, poin nomor 3, mengharapkan laba. Jadi, apa yang diperoleh diharapkan lebih besar dari apa yang sudah diinvestasikan sebelumnya. Kemudian, yang 4A, laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik dana. Berarti dikembalikan kepada pemberi modal. Atau yang 4B, sebagian laba diinvestasikan kembali pada perusahaan. Jadi diputar kembali untuk diinvestasikan kepada aktiva perusahaan. Nah, dari skema tersebut, maka manajer keuangan harus mengambil keputusan tentang 3 hal. Jadi dari alur itu, dari alur 1 sampai 4B, dapat disimpulkan bahwa manajer keuangan perusahaan itu bisa memutuskan 3 hal. Yang pertama adalah penggunaan dana. Bagaimana perusahaan memanfaatkan dana yang diperoleh untuk kebutuhan operasional perusahaan. Jadi disebut sebagai keputusan investasi. Itu panah nomor 2. Yang kedua adalah keputusan memperoleh dana. Jadi keputusan bagaimana perusahaan menentukan siapa saja sih pihak yang akan memberikan tambahan modal bagi perusahaan tersebut. Itu disebut sebagai keputusan pendanaan, panah nomor 1. Dan yang ketiga adalah pembagian laba atau profit ya, yaitu pada panah 4A atau 4B. Bagaimana cara perusahaan untuk mengalokasikan laba yang sudah diperoleh, apakah diputar kembali atau dikembalikan kepada pemberi modal. Itu disebut sebagai kebijakan dividen. Namun demikian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan modal kerja, yaitu kaitannya dengan likuiditas perusahaan. Jadi ada beberapa buku yang berpendapat lain bahwa keputusan manajer keuangan itu ada 3 selain yang disebutkan di atas. Tapi untuk yang dibahas di sini di modul yang saya pakai, keputusan manajer keuangan itu ada 3 ini: investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Untuk keputusan investasi, kalau dalam neraca itu tercermin pada sisi aktiva perusahaan, berarti bagian debit. Ada 2 jenis investasi, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berarti jangka waktunya kurang dari setahun. Contoh investasinya seperti apa? Yaitu investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan surat berharga. Berarti dapat disimpulkan, investasi jangka pendek itu adalah investasi pada aktiva lancar perusahaan. Kalau investasi yang kedua, jangka panjang, jangka waktunya lebih dari setahun, itu contohnya adalah investasi pada gedung, peralatan produksi, tanah, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya.
Yang pertama, investasi pada aktiva lancar. Yang kedua adalah investasi pada aktiva tetap. Yang kedua, keputusan pendanaan. Bagaimana keputusan perusahaan dalam menentukan sumber dananya. Di sini, peran manajer keuangan dalam pemenuhan kebutuhan dana menjadi semakin kompleks dalam kondisi globalisasi pasar modal. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pilihan pemberi modal yang bisa memberikan bantuan kepada perusahaan. Kalau perusahaan kecil, mungkin bantuannya bisa dari koperasi atau bank. Tapi kalau misalkan perusahaannya sudah ukuran global, go public yang sudah terbuka, sumber modalnya tidak hanya sebatas dari bank, tapi dari investor. Berarti dalam bentuk penanaman modal, bisa investor dalam negeri ataupun investor asing. Jadi tidak hanya dalam bentuk hutang, tapi juga dalam bentuk saham. Modalnya lebih beragam kalau misalkan perusahaannya ukurannya itu semakin besar. Kemudian untuk kebijaksanaan dividen, ini yang ketiga ya, fungsi yang ketiga, yaitu keputusan pendanaan dan kebijakan dividen tercermin dalam sisi pasifa. Jadi untuk yang pertama, keputusan pertama investasi tercermin pada bagian aktiva, kalau yang pendanaan dan dividen tercermin pada sisi pasifa atau kredit ya. Di situ kalau kebijakan dividen di sini prinsipnya menyangkut tentang keputusan dua poin. Yang pertama, apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan laba itu digunakan untuk poin pertama, berarti kan dikembalikan kepada bank atau kepada investor. Kalau yang kedua, berarti kan ditahan dalam perusahaan, tetap ada dalam perusahaan. Itu namanya adalah laba ditahan. Berarti laba yang memang sengaja ditahan oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk investasi kembali atau untuk kegiatan operasional perusahaan di waktu mendatang. Kemudian, apabila manajer keuangan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh dalam bentuk dividen, maka ketergantungan terhadap sumber dana eksternal menjadi semakin besar. Sebaliknya, apabila manajer keuangan memandang bahwa perusahaan telah memiliki financial leverage yang tidak menguntungkan, maka sebaiknya laba yang diperoleh ditahan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Jadi keputusan yang ketiga di sini itu harus melihat kondisi perusahaan pada saat itu. Jadi kalau misalkan yang pertama, kondisi perusahaannya itu dalam kondisi yang baik. Nih ya, saya ulang di sini. Apabila manajer keuangan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh dalam bentuk dividen, dividen itu adalah keuntungan bagi pemegang saham. Jadi modalnya itu dalam bentuk saham dari investor dan tiap tahun investor akan memperoleh keuntungan dari penanaman modalnya dalam bentuk dividen. Kalau perusahaan mengembalikan modalnya kepada pemegang saham dalam bentuk keuntungan itu atau dividen, maka dampaknya perusahaan di sini akan tergantung pada sumber dana eksternal. Jadi sumber dana dari luar perusahaan itu akan semakin besar. Sebaliknya, apabila manajer keuangan memandang bahwa perusahaan telah memiliki financial leverage yang tidak menguntungkan, jadi jika kondisi perusahaannya itu sedang tidak baik, tidak sehat, maka akan lebih menguntungkan kalau perusahaan itu memilih untuk menahan labanya. Jadi labanya itu dijadikan dalam bentuk laba ditahan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Jadi keputusan untuk
yang ketiga, itu harus melihat kondisi perusahaan pada saat itu. Sedang dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Nah, di sini, namun pada kenyataannya, kebijakan dividen tidak sesempit itu, karena menyangkut pula keputusan apakah pembayaran dividen dengan saham atau stok dividen dan pemecahan dividen dalam nilai yang lebih kecil atau disebut sebagai stock split mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi di sini kebijakan dividen itu nantinya ada beberapa jenis. Ada yang namanya stock dividen atau stock split. Nah, keduanya ini berhubungan dengan nilai perusahaan. Jadi, bagaimana sih nilai atau bagaimana sih tanggapan atau pemikiran pihak luar eksternal terhadap perusahaan itu sendiri. Semakin baik kondisi perusahaan, maka semakin bagus nilai perusahaan tersebut di mata investor ataupun kreditur. Tujuan yang harus dicapai di sini adalah bukan memaksimalkan keuntungan, melainkan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang nantinya tentu harus memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi untuk perusahaan yang kecil, ukuran skala menengah ke bawah, itu mungkin yang ingin dicapai, yang penting saya dapat untung. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar yang sifatnya sudah go public, terbuka, mereka tidak lantas tidak memikirkan tentang keuntungan. Keuntungan ini adalah poin kesekian. Yang pertama adalah nilai perusahaannya. Nilai perusahaannya harus bagus. Bagaimana untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan? Maka perusahaan di sini harus memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Jadi, pemegang sahamnya itu harus terjamin, harus makmur dulu, harus terpenuhi dulu semua kebutuhannya, terutama dalam bentuk keuntungan dari pemegang saham yang disebut sebagai dividen. Jadi dividennya itu harus terpenuhi tiap tahun, maka pemegang sahamnya akan makmur, akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kalau misalkan pemegang sahamnya sudah terpenuhi keinginannya, maka penilaian mereka terhadap perusahaan akan semakin baik. Otomatis nilai perusahaannya juga bagus. Maka untuk perusahaan yang ukurannya sudah go public, mereka yang diutamakan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Jadi bukan lagi profit. Oke, untuk bab 1 mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa pelajari, kalian bisa cerna untuk per slide-nya seperti apa. Kalau misalkan ada slide atau penyampaian saya yang kurang dimengerti, nanti kita bisa langsung diskusikan di forum classroom. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.